Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah. Setiap pembahasan pasti kita akan berangkat pada definisi. Definisi dari segi bahasa. Sifat itu dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu rupa keadaan atau peri keadaan atau tabiat pada keadaan sesuatu atau kemudian ciri khas pada sesuatu itu. Itu dalam segi bahasa. Jadi semua ciri khas yang terdapat pada sesuatu atau tabiat terdapat pada sesuatu itu termasuk dalam sifat. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kita dari segi istilah. Dari segi istilah kita ambil pendapatnya Imam As-Sanusi dalam kitab Ummul Barohain. Dikatakan bahwa segala sesuatu yang melekat pada zat itu termasuk sifat. Nah, apapun di dunia ini pasti memiliki sifat. Pasti melekat pada sesuatu tersebut. Saya kasih contoh. Api. Api itu apa yang melekat pada api? Panas. Warnanya warna biru, warna merah kadang-kadang. Kemudian ada pisau. Pisau yang melekat pada pisau itu ya tajam sama tumpul. Kalau hewan itu cicak. Apa yang melekat pada cicak? Ya merayap. Nah, kalau manusia, kadang-kadang tampan, jelek enggak ya, tampan lah ya, tampan. Kemudian karena semuanya itu kalau ketampanan itu relatif, ada yang tampannya banyak, ada yang tampannya sedikit ya. Kemudian ada yang jujur, ada yang bohong. Ini kan sifat-sifat yang melekat pada sesuatu itu dan tidak bisa lepas. Pak Muzani tampan. Tampan tersebut tidak akan lepas sama Pak Muzaninya. Dia pasti melekat sama Pak Muzani. Nggak bisa dipisahkan ini antara tampan dengan sesuatu tersebut. Nah, ini analogi sifat. Kalau ciptaan Allah saja mempunyai sifat, maka Allah pasti punya sifat. Segala sesuatu yang melekat pada Allah, ini sifat Allah. Inilah yang dikatakan sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah ini tidak bisa kita membuktikan sifat Allah itu kalau tidak ada bukti dengan menggunakan akal. Sehingga akal bisa menerima sifat tersebut terbagi menjadi 3, yaitu wajib akli atau akal menerima kewajibannya. Yang kedua mustahil akli atau akal menerima kemustahilannya, atau jaiz akli, yaitu akal menerima kebolehannya. Yang pertama wajib akli. Wajib akli ialah segala sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan adanya, maka ini bisa diterima oleh akal. Dan akal tidak dapat menerima kalau itu tidak ada. Ini wajib akli. Kemudian mustahil akli. Akal tidak dapat menerima sesuatu yang tidak ada, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dicerna oleh akal, dan tidak bisa diterima keadaannya atau adanya sesuatu ini tidak bisa diterima akal, maka disebut mustahil akli. Yang ketiga boleh jaiz akli. Akal bisa menerima adanya sesuatu itu, atau akal juga bisa menerima ketiadaan sesuatu. Kasih contoh lebih enaknya, bahwa seluruh makhluk di dunia ini atau seluruh ciptaan Allah itu mempunyai sifat gerak dan diam. Nah, seluruh makhluk itu wajib bergerak dan wajib diam. Sifatnya cuma 2.
Nah, ini akal kan bisa menerima bahwa makhluk itu kalau nggak gerak ya diam. Nah, kalau di luar gerak dan diam atau dia punya sifat ketiga, ini akal tidak bisa menerima. Maka tidak mungkin ada sifat ketiga. Yang ada adalah hanya semua makhluk itu ya kalau tidak gerak ya diam. Kalau tidak diam ya gerak. Itu wajib akli eh, wajib akli menerima keadaannya. Kemudian mustahil akli, gerak dan diam. Tidak mungkin seorang makhluk atau makhluk ada di antara atau bersamaan dua sifat tadi secara bersamaan. Tidak mungkin makhluk tersebut gerak terus dalam satu waktu dia juga diam, tidak mungkin. Ini mustahil dan itu tidak diterima oleh akal. Nah, sama juga ketika dia ada di antara gerak dan diam. Yang sifat ketiga tadi itu mustahil. Maka karena tidak ada itu, akal bisa menerima dengan kemustahilannya. Nah, yang terakhir jaiznya, akal bisa menerima kalau makhluk itu memilih salah satu di antaranya. Bisa dia gerak dulu kemudian diam, bisa dia diam dulu baru kemudian gerak. Tidak mungkin secara bersamaan. Ini kemudian dikategorikan sebagai sifat jaiz. Boleh makhluk itu gerak, boleh juga diam, tinggal memilih. Di luar daripada itu, itu yang mustahil. Kalau jaiz tadi, yaitu tadi boleh antara gerak atau diam. Nah, inilah yang terjadi pada sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah. Sifat-sifat Allah ini yang kita katakan sifat wajib, mustahil, dan jaiz ini, secara umum kita harus yakini sebagai umat muslim yang mengimani kepada Allah bahwa Allah itu mempunyai sifat yang sempurna yang kita katakan dengan sifat wajib. Jadi kita harus mengimani kesempurnaan sifat-sifat Allah dengan sifat wajibnya, dan kita meniadakan segala sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah dengan sifat mustahilnya. Itu secara umum. Secara rinci, Allah mempunyai sifat wajib 20, sifat mustahil 20, dan sifat jaiz 1. Nah, itu secara rinci. Apa itu isinya sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiznya? Nah, kita akan membahas pada pembahasan kali ini.